Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu Laili Komaria di mata pelajaran administrasi. Jadi Ibu berharap kalian simak baik-baik materi yang Ibu jelaskan dan kalian bisa mempelajari lebih lanjut di modul atau LKS yang telah kalian dapatkan dari sekolah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.3, yaitu menganalisis persyaratan personalia administrasi. Nah, apa itu personel? Personel adalah nama lain dari atau karyawan atau anak. Jadi ketika kalian mendengar istilah personel, nah kalian harus tahu personel itu nama lainnya adalah pegawai atau karyawan atau anak. Ya, itu personel. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang istilah personel secara umum. Nah, istilah personel secara umum ini biasanya sering dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Personel sendiri dibagi menjadi 4 macam. Secara umum yang pertama ada pegawai negeri. Pegawai negeri adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Biasanya kan yang kalian kenalkan adalah istilahnya kan PNS, pegawai negeri sipil. Nah, ini contoh gambarnya. Kedua, pegawai swasta. Pegawai swasta adalah pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pegawai di perkantoran ataupun bank-bank. Selanjutnya pegawai tetap. Nah, apa itu pegawai tetap? Pegawai tetap adalah pegawai yang sudah diangkat resmi, memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Nah, untuk pengangkatan resminya itu biasanya diangkat secara resmi dan secara tertulis melalui SK pengangkatan. Selanjutnya, pegawai honorer. Nah, pegawai honorer adalah pegawai tidak tetap dan belum memiliki status, gaji, dan tunjangan yang tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa itu personel administrasi. Nah, sesuai dengan mata pelajaran kita di mata pelajaran administrasi umum, kalian harus mengetahui yang namanya personel administrasi itu sendiri, karena personel administrasi adalah materi yang akan kita pelajari di bab sekarang. Personel administrasi adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintahan atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Personel administrasi. Kalau personel administrasi biasanya hal-hal yang dikerjakan adalah yang berkaitan dengan persuratan atau tata surat, laporan, dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi. Nah, tunjangan.
Tunjangan adalah tambahan di luar gaji pokok yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Kalau gaji kan biasanya diberikan oleh perusahaan atau instansi rutin tiap bulannya. Kalau tunjangan kan tidak rutin, kadang kan bisa sewaktu-waktu. Dan tunjangan sendiri ada banyak macamnya. Dan antara instansi satu dengan yang lainnya itu biasanya berbeda. Biasanya ada tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan untuk anak istri, dan tunjangan lain. Dan untuk selebihnya kalian bisa mempelajari sendiri, bisa dari buku ataupun dari internet, untuk mengetahui tentang apa yang kalian tidak tahu. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang jenis-jenis personel administrasi. Nah, yang pertama ada administrator atau kepala administrasi, adalah orang yang menentukan tujuan dan kebijaksanaan perusahaan. Nah, jadi seorang kepala administrasi itu sangat berperan aktif. Di atasnya staf-staf administrasi. Nah, sedangkan manajer itu apa sih? Manajer adalah orang yang memimpin penyelenggaraan kerja, menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau biasanya di sebuah perusahaan atau organisasi, manajer itu tidak hanya satu, tapi manajer itu banyak, sesuai dengan job desk atau bidang-bidangnya. Misal di bagian keuangan ada manajer keuangan, bagian administrasi ada manajer administrasi, di bagian SDM ada manajer SDM, di bagian hukum ada juga manajer hukum yang memimpin di bagian-bagian tersebut. Selanjutnya ada staf atau pembantu ahli, adalah mereka yang karena keahlian dan cakapannya serta kemampuan dalam bidang-bidang tertentu serta bertugas membantu administrator dan manajer. Biasanya kalau pembantu ahli ini itu tidak semua ada di instansi atau banyak orang. Nah, biasanya pembantu ahli itu adalah orang-orang yang dipilih oleh direktur sesuai dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu administrator dan manajer. Jadi nggak semua orang dipilih menjadi staf ahli, biasanya ada beberapa yang dipilih oleh direktur seperti itu. Selanjutnya worker, pegawai atau pekerja ataupun staf, istilahnya sama, adalah mereka yang secara langsung digerakkan manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan. Biasanya manajer sendiri jika mendapatkan perintah atau mandat dari direktur untuk menggerakkan karyawan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan pelajari persyaratan kepribadian. Nah, menjadi seorang pegawai atau personel administrasi itu harus memiliki yang namanya beberapa syarat kepribadian. Nah, kan tidak mungkin menjadi seorang pegawai di perusahaan besar atau perusahaan bagaimanapun itu tidak memiliki kepribadian yang baik. Nah, untuk menjadi seorang pegawai administrasi diharuskan memiliki beberapa syarat kepribadian untuk menunjang pekerjaannya. Dan juga tidak mungkin sebuah perusahaan ataupun direktur memperkerjakan karyawan yang tidak memiliki kepribadian yang baik, kan tidak mungkin. Kalau mempekerjakan orang yang memiliki kepribadian yang tidak baik, otomatis kan tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, persyaratannya apa saja sih? Persyaratannya ada persyaratan kepribadian. Nah, seorang personel administrasi harus loyalitas. Loyalitas itu maksudnya setia pada perusahaan, selalu mencurahkan
setiap kemampuan tenaganya untuk perusahaan. Tekun dan rajin, sabar, rapi, dan menyimpan rahasia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, seorang personal administrasi harus memiliki persyaratan kepribadian seperti ini. Selanjutnya, harus memiliki persyaratan pengetahuan. Ini pengetahuan umum yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non-formal. Kalau pendidikan formal biasanya itu dilihat dari ijazah, transkrip nilai, NIDI, didapatkan ketika seseorang itu telah menempuh pendidikan tinggi di universitas atau perguruan tinggi. Transkrip nilai, kalau lulusannya jenjang SMA atau SMK berarti kan nilai rapor. Atau sertifikat yang dimiliki oleh calon personel. Yang kedua, bukti pendidikan non formal seperti sertifikat khusus dan pelatihan. Nah, kalau biasanya untuk lulusan SMA atau SMK bisa disertakan sertifikat magang. Gunanya untuk apa? Ya untuk menunjang agar diterima di perusahaan yang kita lamar. Jadi kalau misalnya kalian memiliki berbagai sertifikat magang atau apa, itu disimpan dengan baik. Gunanya apa? Nanti ketika kalian sudah lulus SMK dan ingin melanjutkan pekerjaan, kalian bisa melakukan sertifikat yang kalian miliki untuk mendukung agar diterima di perusahaan yang kalian lamar kerja. Nah, selanjutnya harus memiliki persyaratan keterampilan. Nah, seorang personal administrasi harus yang namanya menguasai teknik menyusun surat dengan pengetikan surat. Yang kedua, harus tahu teknik penyimpanan surat atau kearsipan. Yang ketiga, dapat menulis secara cepat. Keempat, ini bisa melakukan teknik berkomunikasi melalui telepon dengan baik. Yang kelima, teknik menyusun laporan. Nah, kedua, ini ada persyaratan keterampilan menurut pendapat Janji. Janji adalah seorang ahli di bidang administrasi. Persyaratan keterampilan menurut pendapat Janji. Yang pertama, menghimpun. Personal administrasi harus bisa menghimpun atau mengumpulkan beberapa dokumen atau surat dari perusahaan. Kalau misalnya mengumpulkan surat, personal administrasi harus bisa yang namanya membedakan mana surat masuk dan mana surat. Jadi tidak boleh dicampurkan jadi satu. Yang kedua, harus bisa mencatat. Yang ketiga, mengolah, menggandakan atau mengfotokopi dokumen, mengirim surat atau dokumen atau laporan. Yang terakhir adalah menyimpan dengan baik segala laporan, dokumen maupun surat. Selanjutnya, bagaimana sih proses pengadaan personel kantor? Nah, biasanya di sebuah perusahaan, ketika perusahaan itu melakukan pengadaan personel atau perekrutan karyawan yang baru, itu yang pertama harus ini ada analisis jabatan. Adalah suatu proses atau usaha penyelidikan secara mendalam mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua ada proses rekrutmen, adalah proses untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada di suatu perusahaan. Yang ketiga ada proses seleksi. Seleksi itu yaitu menyeleksi pegawai yang akan diterima di suatu perusahaan melalui seleksi administrasi.
atau administratif, tes, dan wawancara serta penempatan kantor. Nah, untuk seleksi administratif biasanya dilihat dari surat lamaran pekerjaannya, daftar riwayat hidupnya, ijazah yang dilampirkan, sertifikat yang dimiliki, dan lain-lain. Selanjutnya, ketika pegawai tersebut telah diterima ke sebuah perusahaan, maka personel atau pegawai tersebut mendapatkan yang namanya pelatihan dan pengembangan personel melalui diklat. Jadi di dalam diklat, pegawai yang baru itu diajari bagaimana sih bekerja di bidang administrasi, diajari cara kerjanya seperti ini, hal apa saja yang harus dikerjakan oleh pegawai administrasi itu dijelaskan melalui diklat. Bagaimana cara mengoperasikan sistem ini, nah itu dijelaskan pada diklat tersebut. Jadi ketika dia sudah bekerja secara nyata di perusahaan, dia itu mampu dan menguasai itu. Selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya mutasi. Jadi di dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya mutasi. Nah, mutasi itu apa sih? Mutasi adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, ada dua contoh, yaitu mutasi horizontal dan mutasi vertikal. Horizontal adalah pemindahan karyawan dari satu posisi atau jabatan ke posisi atau jabatan lain yang setara atau sama, yang tanpa diikuti dengan kenaikan atau penurunan jabatan. Misalnya, si Budi adalah seorang staf administrasi. Nah, si Budi itu mampu mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Nah, kebetulan pegawai keuangan itu misalnya pindah, si Budi bisa ditarik menjadi staf keuangan karena ia juga mampu di bidang keuangan. Misal, atau contoh yang berikutnya, misalnya si Ani adalah manajer SDM. Nah, si Ani kemudian dipindah jabatan menjadi manajer. Nah, sama-sama menjadi manajer. Itu masuk ke dalam mutasi horizontal. Selanjutnya, mutasi vertikal. Apa sih mutasi vertikal? Adalah pemindahan karyawan dari satu posisi atau jabatan yang lain diikuti dengan kenaikan atau penurunan jabatan. Contohnya apa? Misal nih, contohnya seperti promosi dan demosi. Nah, promosi adalah pemindahan jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Demosi, pemindahan jabatan ke jabatan lain yang lebih rendah. Saya berikan contohnya ya. Misalnya kalau promosi, si Mawar adalah seorang staf administrasi. Kemudian ia dipromosikan atau diangkat menjadi manajer administrasi. Promosi, ada kenaikan jabatan dari staf ke manajer. Ini promosi. Kalau demosi, misalnya si Udin itu adalah manajer keuangan. Nah, ketika menjadi seorang manajer keuangan, Udin itu kerjanya asal-asalan, malas, tidak disiplin. Maka Udin itu diturunkan jabatannya menjadi staf keuangan. Kalau itu demosi. Nah, demosi itu biasanya disebabkan karena beberapa hal dari karyawan tersebut. Makanya karyawan tersebut itu diturunkan jabatannya karena
beberapa hal yang terjadi pada dirinya sendiri, itu demosi. Pemberhentian personel kantor. Nah, pemberhentian personel kantor itu ada dua. Yang pertama ada pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat. Kalau dengan hormat itu karena sudah mencapai batas usianya, misalnya kalau pegawai negeri 60 berarti dia harus pensiun. Sedangkan pemberhentian tidak hormat, misalnya karena telah melakukan kesalahan yang fatal, makanya dia dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja, itu pemberhentian tidak hormat. Jadi ketika kalian nanti ketika sudah lulus, kalian bekerja, ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus setia pada perusahaan tersebut. Ketika perusahaan memberikan aturan seperti ini, tata tertibnya seperti ini, kalian harus mentaati aturan yang telah dibuat perusahaan. Kan kalian sendiri bekerja pada perusahaan, jadi apa yang diingin perusahaan harus kalian ikuti dan turuti. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas. Tugas ini secara berkelompok. Nah, tugas ini saya ambil dari modul administrasi umum halaman 20. Jadi tugas yang saya berikan ini dikerjakan untuk jurusan AKL dan TKP. Pertama tugasnya, bentuklah kelompok beranggotakan 3-4 siswa. Kelompoknya bagaimana, Bu? Kalian bisa menentukan sendiri atau urut absen. Nah, kalau kalian bingung bagaimana cara mengerjakan tugas, kan bisa dikerjakan secara tidak bertatap muka, kan bisa melalui WA, saling kirim file atau email, terus digabungkan menjadi satu, lalu disetorkan ke pengajar, bisa. Yang kedua, kalian cari artikel mengenai administrasi perkantoran dari internet atau ketiga, dari artikel yang kalian dapat, kalian rangkum sesuai pemahaman Anda dalam blog. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat dari artikel dari internet itu pembahasannya banyak, kalian ini rangkum sehingga menjadi artikel yang menarik untuk dibaca. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang petunjuk pengerjaan. Yang pertama, buatlah cover pada judul tugas. Misalnya judulnya itu tentang artikel administrasi perkantoran, kemudian sertakan logo sekolah dan nama kelompok lengkap dengan kelas dan nomor absen serta nama sekolah. Yang kedua, untuk sistematika tugas, fontnya menggunakan Times New Roman, ukuran covernya 14, sedangkan untuk ukuran isi artikel ukuran 12. Kemudian spasi paragraf 1,5. Untuk covernya rata tengah, sedangkan untuk isi artikel rata kanan kiri atau just depan. Nah, kemudian untuk marginnya kalian atur top 4 cm, left 4 cm, bottomnya 3 cm, flatnya 3 cm. Untuk ukuran kertasnya, kalian menggunakan ukuran A4 atau pastisasi, ini namanya sama. Kalian bisa rubah ukuran width-nya, lebarnya 21,59 cm, untuk tingginya height 33 cm. Yang ketiga, kalian boleh memberikan kreasi tambahan seperti ada tambahan header, boleh, footer, page number atau nomor halaman, border and shading. Boleh ditambahkan seperti itu. Kalau misalnya tidak apa-apa. Yang penting kalian mengerjakan sesuai dengan sistematika ini sudah saya tentukan. Yang keempat, setelah selesai, kalian bisa kumpulkan hasil tugas ke WA atau email guru mata pelajaran kelas masing-masing, atau bisa melalui Google Classroom kelas masing-masing. Tugas paling lambat
dikumpulkan Senin 7 September 2002. Jadi ketika ibu memberikan tugas, kalian harus mengerjakan dan mengikuti tugas. Agar apa? Agar bisa ditentukan tepat waktu dan tugas yang kalian dapatkan dari bapak ibu guru yang lain tidak menunggu. Jadi ketika guru memberikan tugas, usahakan kalian langsung mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu sesuai waktu yang telah dibahasi oleh guru. Nah, selanjutnya ini adalah contoh cover atau halaman sampul. Jadi sebelum kalian mencari artikel, kalian harus membuat ini cover terlebih dahulu. Covernya seperti ini contohnya. Ada judul, logo sekolah, nama kelompok, peserta kelas, nomor absen, nama sekolah, jurusan, kompetensi keahliannya apa ditulis. Jangan lupa tahun pelajarannya. Kalian berada di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini seperti ini contoh covernya. Untuk logonya di mana mendapatkannya? Kalian bisa cari di internet untuk logo sekolah, ditulis logo SMK Wahid Hasim Surabaya. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah personel sendiri adalah seorang pegawai atau karyawan bekerja di suatu instansi kantor. Untuk menjadi seorang personel administrasi, kan beberapa persyaratan kepribadian yang harus dimiliki agar mampu menjalankan sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Persyaratan yang dibutuhkan ada beberapa macam, persyaratan pengetahuan, persyaratan penampilan, persyaratan kepribadian yang harus dimiliki oleh pegawai administrasi. Walaupun tidak pegawai administrasi pun juga harus memiliki yang namanya persyaratan kepribadian. Nah, jika seseorang memiliki persyaratan kepribadian yang baik, otomatis menjadi nilai plus atau poin plus bagi dirinya di sebuah perusahaan tersebut. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap rajin dan semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.